Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hetty Ospita, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Baiklah, perkenalkan nama saya Emma Oktavianti, nomor induk mahasiswa 1911290023. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Discovery pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi teks cerita inspiratif di MTS Negeri 04 Mukomuko. Baiklah, bab 1 latar belakang. Dari hasil observasi saya sebagai penulis menggambarkan bahwa siswa kelas 9 MTS Negeri 04 Mukomuko bahwasanya model Discovery sudah terlaksanakan, hanya saja belum maksimal. Masih banyak siswa yang mendapatkan nilai yang rendah dilihat dari hasil belajar siswa. Untuk mengatasi hasil belajar siswa yang rendah, maka peneliti menggunakan model pembelajaran yang berbeda, yaitu model pembelajaran Discovery. Jika penggunaan model pembelajaran tersebut tepat penggunaannya, maka pembelajaran apa yang ditargetkan dalam pembelajaran dapat tercapai. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, saya sebagai peneliti tertarik mengangkatkan judul penelitian yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan menggunakan model pembelajaran Discovery pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi teks cerita inspiratif di MTS Negeri 04 Mukomuko. Selanjutnya, identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah yang diperoleh oleh penelitian di MTS Negeri 04 Mukomuko, yaitu yang pertama, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, guru masih menggunakan model konvensional. Dan yang kedua, keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia sangat rendah. Dan yang ketiga, nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia masih banyak yang rendah. Lanjutnya, batasan masalah. Yang batasan masalah yaitu untuk membatasi agar peneliti tidak terlalu luas, maka penelitian membatasi masalah yaitu penelitian ini dibatasi pada kelas 9 MTS Negeri 04 Mukomuko dengan menggunakan materi teks cerita inspiratif. Berikutnya, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini berdasarkan dari paparan latar belakang, maka yang menjadi fokus masalah penelitian ini adalah adakah peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran Discovery di MTS Negeri 04 Mukomuko. Dan tujuan penelitian yaitu berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah model pembelajaran Discovery dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di MTS Negeri 04 Mukomuko. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini yang pertama yaitu bagi guru, yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan pedoman dalam melakukan kegiatan pembelajaran pada siswa yang berbeda pengalaman tetapi memiliki permasalahan yang sama. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan kegiatan penelitian yang sejenis. Dan manfaat bagi kepala sekolah yaitu hasil penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk merumuskan berbagai kebijakan tentang kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru yang berkaitan dengan peningkatan motivasi belajar siswa dan peningkatan prestasi belajar. Selanjutnya adalah bab 2, landasan teori. Nah, landasan teori ini ada pengertian model pembelajaran. Nah, model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Nah, sedangkan menurut pendapat Briggs yang menjelaskan model adalah
seperangkat prosedur dan berurutan untuk mewujudkan suatu proses. Dengan demikian, model pembelajaran adalah seperangkat prosedur atau merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu model yang berurutan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu pengertian model discovery. Model yaitu apabila ditinjau dari kata discover berarti menemukan, sedangkan discover adalah penemuan. Nah, dalam kaitannya dengan pendidikan, Omer Hamalik menyatakan bahwa discovery adalah proses pembelajaran yang menitik beratkan pada mental intelektual para anak didik dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Nah, sehingga menemukan suatu konsep atau generalisasi yang dapat diterapkan di lapangan. Nah, tokoh pendidikan bernama Brunner, ia meyakini bahwa implikasi discovery learning dalam proses pembelajaran akan mampu memberikan jaminan ideal bagi kematangan anak didik dalam mengikuti materi pelajaran sehingga pada perkembangan selanjutnya dapat memperkuat wacana intelektual mereka. Nah, pada intinya, model pembelajaran discovery learning ini mengubah kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif, mengubah pembelajaran yang teacher oriented di mana guru menjadi pusat informasi menjadi student oriented, siswa menjadi subjek aktif belajar. Dalam model discovery learning, guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif. Sebagaimana pendapat guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan. Nah, dalam model discovery learning, bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir. Siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan, menghimpun informasi, membandingkan, mengategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, mengorganisasikan bahan, serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Nah, hal tersebut memungkinkan para siswa menemukan arti bagi diri sendiri dan memungkinkan mereka untuk mempelajari konsep-konsep di dalam bahasa yang dimengerti mereka. Di sini juga ada tujuan pembelajaran dalam discovery learning. Nah, menurut Bell, beberapa tujuan spesifik dari pembelajaran dengan penemuan, yaitu yang pertama, dalam penemuan siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kenyataan menunjukkan bahwa partisipasi banyak siswa dalam pembelajaran meningkat ketika penemuan digunakan. Dan yang kedua yaitu melalui pembelajaran dengan penemuan. Siswa belajar menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak. Juga siswa banyak meramalkan informasi tambahan yang diberikan. Selanjutnya yaitu kelebihan model discovery learning. Nah, dalam kelebihan model discovery learning yaitu yang pertama, dalam penyampaian bahan discovery digunakan kegiatan dan pengalaman langsung. Kegiatan dan pengalaman tersebut akan lebih menarik perhatian anak didik dan memungkinkan pembentukan konsep-konsep abstrak yang mempunyai makna. Dan yang kedua, model discovery lebih realistis yang mempunyai makna sebab para anak didik dapat bekerja langsung dengan contoh-contoh nyata. Dan selanjutnya yaitu kelemahan model discovery learning. Yang pertama yaitu adanya masalah yang akan dipecahkan. Setiap strategi yang diterapkan pasti memerlukan analisis persoalan mengenai topik pembahasan yang sedang diperbincang. Dari persoalan itu kita dapat mencari pemecahan masalah secara keseluruhan. Yang kedua, sesuai dengan tingkat kemampuan kognitif anak didik. Untuk dapat memahami pembelajaran discovery, tidak sekedar terbekal kemampuan fisik saja yang dibutuhkan, akan tetapi juga tingkat kemampuan mereka para anak didik terhadap materi yang disajikan. Selanjutnya yaitu hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar Abdurrahman.
Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan tingkah laku yang relatif menetap. Menurut Suprijono, hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Nah, pengertian hasil belajar sebagaimana diuraikan oleh Nawawi dalam Brahim yang menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tersebut. Secara sederhana, yang dimaksud dengan hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Karena belajar itu sendiri merupakan kegiatan proses dari seorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Yaitu kajian hasil relevan, yaitu laporan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan masalah atau tema pokok peneliti, yaitu skripsi ini ditulis oleh Pivi Novitasari dengan judul Penerapan Model Discovery Learning sebagai upaya meningkatkan kemampuan menulis cerita petualangan siswa kelas 4 sekolah dasar. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika ada peningkatan hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran discovery. Bersamaan skripsi ini sama-sama menggunakan metode penelitian tindakan kelas untuk mencari pembuktian sebuah model terhadap hasil belajar. Adapun perbedaannya ialah terletak pada setting penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Nah, bahasa Indonesia adalah konsep pembelajaran alam dan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Pembelajaran bahasa Indonesia sangat berperan dalam proses pendidikan, maka guru sebagai pelaksanaan dan pengelola pembelajaran di sekolah dituntut untuk dapat merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Seorang guru tidak hanya merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi, namun guru harus menggunakan cara untuk mempermudahkan peserta didik memahami materi yang disampaikan. Nah, melalui model discovery yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia akan mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang dipelajari. Selain mempermudah memahami materi, model discovery juga mampu mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian, yaitu ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas berasal dari bahasa Inggris yaitu classroom action research, yang berarti penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas untuk mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada suatu subjek penelitian di kelas tersebut. Nah, menurut Kemis, penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk penelitian relevtik dan kolektif yang dilakukan oleh peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran praktik sosial mereka. Nah, adapun menurut Hasles, seperti dikutip Cohen, penelitian tindakan adalah intervensi dalam dunia nyata serta pemeriksaan terhadap pengaruh yang ditimbulkan dan intervensi tersebut. Nah, sedangkan menurut Eliot, penelitian tindakan adalah kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan kualitas tindakan melalui proses diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan mempelajari pengaruh yang ditimbulkan. Selanjutnya yaitu tempat, waktu penelitian, dan subjek penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di kelas 9 MTSN 04 Muko-Muko. Nah, waktu penelitian dilakukan berdasarkan perkiraan dan pertimbangan. Maka penelitian ini akan dilaksanakan sesuai tingkat kebutuhan sesuai dengan izin penelitian yang ditentukan. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2022. Nah, alasan kelas ini dijadikan sebagai subjek penelitian karena dari hasil tes sebelumnya dilakukan penelitian hasil belajar bahasa Indonesia pada kelas 9 masih rendah dan banyak belum mencapai KKM, yaitu 70.
Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama itu observasi. Nah, observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Yang kedua yaitu tes. Nah, tes sebagai pengumpulan data adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Dan yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film, dokumenter, data yang relevan penelitian. Nah, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulis, gambar, atau karya-karya momentul dari seseorang. Selanjutnya yaitu validitas data. Nah, teknik validitas data atau keabsahan data merupakan kebenaran dari proses peneliti. Validitas data dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat untuk menarik kesimpulan. Untuk meningkatkan validitas peneliti, tindakan kelas dengan minimalkan subjektivitas melalui triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data untuk memanfaatkan sesuatu yang di luar data yang diperlukan pengecekan atau sebagai perbandingan. Selanjutnya indikator kinerja. Nah, indikator kerja merupakan suatu kinerja yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan dari kegiatan penelitian tindakan kelas dalam meningkatkan atau memperbaiki proses belajar mengajar di kelas. Nah, indikator kinerja ini dapat dilihat dari meningkatkan proses belajar murid dengan menggunakan model pembelajaran discovery. Nah, discovery suatu model pembelajaran yang dirancang sedemikian sehingga dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui proses mental sendirinya. Selanjutnya yaitu prosedur tindakan. Nah, itu yang pertama menyusun rancangan tindakan dan dikenal dengan perancangan yang menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Dan yang kedua yaitu pelaksanaan tindakan, yaitu implementasi atau penerapan isi rancangan di dalam kancah, yaitu mengenakan tindakan di kelas. Dan yang ketiga pengamatan, yaitu pelaksanaan pengamatan oleh pengamat. Dan yang keempat refleksi atau pantulan, yaitu kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah terjadi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Nah, untuk menganalisis data hasil penelitian digunakan teknik analisis, yaitu yang pertama data observasi. Nah, data observasi yang diperoleh untuk merefleksi siklus yang telah dilakukan dan diolah secara deskriptif. Dan analisis data observasi yang menggunakan skala penilaian. Nah, sedangkan data tes dianalisis dengan menggunakan rata-rata nilai dan ketuntasan belajar berdasarkan penilaian. Dikatakan berhasil atau tuntas apabila di kelas memperoleh nilai 70 nilai KKM mata pelajaran bahasa Indonesia, dan untuk melihat peningkatan prestasi tersebut dapat digunakan. Terima kasih, itulah penjelasan proposal skripsi saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.